Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Pramuka. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Rekan-rekan Pramuka Penegak, Pramuka Pandega, Kuartir Cabang Kudus. Spesial di kajian manis kali ini kita ada kedatangan tamu. Yang pertama ada Kak Zakia. Halo. Ya Kak Hai. Zakia. Seger nih ya Kak Zakia. Ya. Ada Kak Isan. Wah, mantap ya kali ini. Ini beliau berdua, Kak Zakia, ini adalah ex-kontingen kegiatan perkemahan Wiryakarya Daerah. Kemudian yang Kak Isan ini adalah ex-kontingen kegiatan Praimuna Daerah. Wah, pada kesempatan kali ini teman-teman rekan-rekan pramuka, karena kalau kita biasanya dalam berkegiatan ya pramuka mungkin kan di hutan, kemudian ada perkemahan, bantara, laksana seperti itu ataupun kegiatan lainnya. Nah, kesempatan kali ini kita berbicara kegiatan di tingkat daerah Jawa Tengah. Kali ini ada kegiatan perkemahan Wiryakarya Daerah, kemudian Praimuna Daerah. Ya, kita langsung saja bincang-bincang dengan mereka-mereka. Ada Kak Zaki, ada Kak Isan. Yang pertama ini kita kenalan dulu ya. Kak Zaki ini sekarang di mana sekolah atau apa sekarang? Sekarang kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi ilmu hukum. Wes, luar biasa. Ini jauh-jauh ya? Ya, jauh-jauh dari perantauan. Ini Kak Zaki ya, dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kak Isan, dari mana Kak Isan? Saya dari Yayan Kudus. Yayan Kudus. Fakultas Usuluddin, Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Kita keren. Ya, ini jauh-jauh beliau datang ke sini kontingen perkemahan Wiryakarya Daerah, Praimuna Daerah. Ya, kita coba bincang-bincang dulu dengan Kak Zakia nih. Kira-kira Kak Zakia, kegiatan perkemahan Wiryakarya Daerah itu apa sih Kak? Dilihat dari namanya ya, Wirakarya itu kegiatan kita lebih ke giat bakti, jadi sumbangsi kita ke masyarakat. Lebih tepatnya nguli ya kalau saya bilang nguli, karena di sana itu ada kegiatan betonisasi, terus bangun rumah, membuat talut, ya semacam memang kegiatan bakti seperti itu ya. Lebih ke kita terjun ke masyarakat dan kita benar-benar di situ tuh melakukan tidak hanya memantau atau sekedar belajar teorinya saja gitu. Ini kegiatannya di masyarakat langsung Kak ya? Iya langsung. Terus sekali. Kemudian ini kalau kita tanya Kak Isan nih, kegiatan Praimuna Daerah itu apa Kak? Kegiatan Praimuna Daerah. Ya, untuk Praimuna Daerah sendiri yang saya tahu itu adalah pestanya penegak dan pandega. Dia pesta, sini nguli. Cuma ada bedanya pesta dan nguli seperti itu. Karena kegiatan di Raimuna sendiri juga kita ada game, kita ada wisata, jalan-jalan, tapi ada beberapa selingan materi juga. Ada pengenalan iklim, perubahan iklim, terus ada juga pengelolaan bisnis. Jadi seperti itu. Wirausaha juga ini ya? Iya, ada. Wah, menarik. Itu tadi teman-teman ya, Isan sama Kak Zakia. Lah, ini kalau teman-teman kan penasaran ya, Wiryakarya Daerah seperti apa Kak? Kemudian Praimuna Daerah seperti apa Kak? Lah ini Kak Zakia, boleh dong digambarkan konsep kegiatan di perkemahan Wiryakarya Daerah? Iya boleh. Seperti yang saya katakan tadi ya, nguli. Tapi nggak cuma nguli, tapi di situ juga ada wisata seperti di Raida tadi ya. Ya. Terus juga kita ada malam pestanya, yang malam cakra itu. Terus pas hari terakhir itu kita juga ada pesta rakyat. Nah di situ kita nggak hanya pestanya itu nggak cuma peserta ya, tapi sama seluruh rakyat di situ yang kebetulan di sekitar daerah perkemahan. Kebetulan dulu saya homestay Kak. Oh homestay? Iya homestay, jadi di rumah. Jadi kesannya tuh lebih dekat kepada masyarakat Kebumen ya. Waktu itu saya bulan Oktober tahun 2017 di Kebumen. Pada saat itu memang benar-benar merasakan bagaimana sih saya tuh dekat dengan mereka, melakukan kerjaan yang mereka lakukan. Karena ada plot itu namanya Jika Aku Menjadi Kak. Nah di situ misal di induk semangnya yang saya tinggali, dia tuh menjadi seorang petani, ya kami harus ikut bertani.
Nah misal dia nanti dagang, kita juga harus ikut dagang gitu loh Kak. Nah, jadi bener-bener kita tuh kayak kita untuk mereka gitu. Iya. Wah, menarik. Yang saya tarik ini yang jika aku menjadi Kak, itu kan wah bener-bener harus bekerja di situ ya, maksudnya harus Iya. praktek di situ, membantu Heeh. masyarakat. Wah, luar Ya, biasa. saya tekankan lagi ya, ini tuh Hmm. bener-bener praktek, nggak hanya cuma kayak, oh jika aku menjadi, aku bertani ya, misal kita cuma teori, enggak, bener-bener jadi petani, ya dagang ya jadi pedagang gitu loh, gitu. Iya, iya. Menarik. Karena kan kalau biasanya kan apalagi generasi sekarang Kak ya, mungkin Iya. kan nggak enak Kak seperti itu ya kan. Tapi itulah teman-teman realita dalam kehidupan ya. Di samping kita itu ada petani, kemudian ada juga pekerja, pembangun Iya. rumah. Kak Zakia rasakan itu Kak ya? Iya, merasakan, bener-bener merasakan, kalau saya merasakan menjadi di perkemahan Wirakarya daerah ini adalah saya menjadi lebih dewasa ya. Saya mengetahui berbagai macam pekerjaan orang karena waktu itu juga saya ada plat bangun rumah, merasakan gimana beratnya jadi kuli, panas-panasan. Terus saya juga betonisasi yang benar-benar harus ngebawa batunya, terus semennya, ada talut yang paling biasanya kan kalau cewek jijik gitu ya kalau pas bangun talut itu kita nggak boleh jijik. Pokoknya cewek cowok kita harus kerja di situ gitu, benar-benar Sama, merasakan ya dan bangga sih, bangga sama diri sendiri. Saya bisa sekuat ini menjalaninya gitu sih, bangga banget. Ini keren ya teman-teman ya, perkemahan Wirakarya daerah. Lah ini wah berwirakarya serius ini di masyarakat. Lah kalau Kak Isan ini pesta gimana ini Raimuna ini? Oke, pestanya itu kan dari Jawa Tengah sendiri ya. Jadi di kegiatan itu memang kita paling banyak permainan dan juga jalan-jalan. Tapi di situ juga ada yang namanya kegiatan kirab budaya dan juga gebiar Raimuna. Di mana kirab budaya itu kita jalan dari suatu tempat menuju ke lapangan utama. Di mana nanti di lapangan utama kita masing-masing binwil menampilkan sebuah tarian. Nah, di situ di sebelah lapangan untuk menari itu ada tempat untuk gebiar Raimuna. Yang mana masing-masing kontingen per kuartir cabang itu menyediakan atau menyajikan makanan khas dari daerah masing-masing seperti itu. Jadi setiap peserta boleh mencicipi makanan dari khas dari kuartir yang lain. Kalau Kudus apa ini? Jenang. Pastinya soto enggak bawa kita. Dulu aku juga bawa jenang, ada hampir mirip sih acaranya, kayak pameran makanan dari daerah masing-masing. Terus kita bisa tukeran gitu ya Kak Isan ya, gitu. Menarik ya teman-teman ya. Nah ini kan tentunya kalau kita ingin dalam kegiatan seperti tadi ya, luar biasa kegiatan daerah itu kan tentunya harus ada proses seleksi juga Kak ya. Nah ini boleh dong diceritakan Kak Isan dulu gimana kok bisa ikut di ini Raimuna daerah? Ya dulu itu karena saya yang menerima suratnya langsung. Jadi saya juga menyampaikan kepada pembina yang di sekolah. Ternyata saya sama 3 orang temen itu didelegasikan untuk ikut seleksi. Tes seleksi. Seleksinya juga ada tertulis dan juga fisik serta wawancara, tidak tertinggal itu ya pasti. Nah, saat 1 minggu setelah tes seleksi ada pengumuman, ternyata yang tercantum nama saya sama 1 teman saya perempuan. Nah yang 2 orang tadi tidak tercantum. Jadi secara otomatis saya dan 1 teman saya itu tadi mewakili sekolah untuk ikut Raimuna daerah, mewakili kuartir cabang Kudus ke Pekalongan. Kebetulan kegiatannya di Pekalongan tanggal 4 sampai 9 September tahun 2000. Wah keren. Kalau Kak Zakia gimana ini? Kok bisa ikut PWD ini? Ya aslinya sama sih, cuma pada saya tuh kan pembina di sekolah tuh milih 3 pasang putra putri. Awalnya tuh saya minder, karena ada teman saya satu itu tuh yang dia udah kayak pengalamannya banyak, dan saya rasa pun ilmu saya tuh masih sedikit gitu loh. Tapi karena didorong dengan guru saya dan teman-teman saya, ini nih kesempatan saya.
kesempatan buat kita menunjukkan apa yang kita bisa. Akhirnya berangkatlah itu seleksi. Tapi di situ saya udah optimis karena di Wirakarya kan diutamakan fisik juga sih. Fisik ya? Iya, fisik, ada tes fisik. Nah, di situ saya benar-benar saya ada poin plus nih di fisik karena saya dulu di SMA ikut karate sama nari. Nah, di situ tuh butuh fisik gitu kan. Nah, jadi udah terbiasa. Tapi awalnya juga nggak pede juga, minder. Pada akhirnya ya lolos waktu pengumuman dan yang lolos cuma saya. Wah. Alhamdulillahnya diberi kesempatan ya untuk lebih mengenal lebih dalam pramuka itu seperti apa. Wah, luar biasa teman-teman ya. Ini ada Kak Zakia sama Kak Isan nih. Dari jutaan ya pramuka penegak pandega yang ada di Jawa Tengah ya. Beliau ini yang lolos seleksi dan lolos mengikuti kegiatan Raimuna Daerah dan kegiatan perkemahan Wirakarya Daerah. Wah, luar biasa. Boleh dong dikasih aplaus untuk teman-teman kita ini. Ya. Dari tentunya dalam kegiatan ya Kak, itu kan ada fasilitas-fasilitas. Mungkin boleh dong dikasih tahu kita dapat fasilitas apa dalam kegiatan tersebut. Kak Isan dapat fasilitas apa? Oh, untuk fasilitas banyak ya, tapi untuk yang saat ini saya kenakan, wah ini baju batik ini juga salah satu fasilitas. Terus juga Sekraf ini juga salah satu fasilitas yang telah diberikan saat kegiatan untuk kita. Dan juga ada seragam pramuka dan lain-lain lah. Banyak sekali sampai lupa saya naruh di mana. Tapi masih aman, alhamdulillah. Luar biasa, ini sudah bertahun-tahun tapi masih dikenang dan masih dikenakan ya Kak. Ya, karena ukurannya masih sama. Justru badannya semakin mengecil ini. Ya keren nih. Kalau Kak Zakia dapat apa nih Kak Zakia? Ya hampir sama sih. Dapat seragam pramuka, terus kaos, ATK. Ini juga ya Sekraf 2-3 tahun lalu ya. Masih ya kebanggaan karena benar-benar Kak, kita menyimpan barang itu juga sama dengan kenangannya gitu Kak. Ya banyak banget kenangannya. Wah, masih tersimpan rapi dan masih dikenakan ya teman-teman. Nanti yang lihat di YouTube ya kajian manis di YouTube Dewan Kerja Kudus. Nah ini sekrafnya dipakai beliau-beliau ini, pakai Kak Zakia, pakai Kak Isan. Nah, masih tersimpan rapi ya. Ini Kak perlu kita sampaikan kepada teman-teman di Pramuka Pandega Warga Cabang Kudus spesial kajian manis ini. Tentunya kalau kita dalam kegiatan tersebut ya Kak ya, itu kan mengajarkan kita bahwasanya pramuka itu enggak hanya sekoti skill, kemudian enggak hanya mungkin yang di Ambalan yang masih ada senioritas itu dibentak-bentak itu kan kadang ada seperti itu. Lah, poin-poin yang didapatkan Kak Zakia ini ketika dalam kegiatan perkemahan Wirakarya Daerah itu apa? Yang paling penting adalah pada saat PWD saya diajarkan menjadi orang yang lebih bermanfaat dan berguna bagi masyarakat gitu. Jadi nggak cuma dalam lingkup pramuka di sekolah yang kita biasanya cuma bantu warga sekolah, tapi di sini benar-benar saya tuh dituntut untuk terjun ke masyarakat, mau nggak mau ya ngelakuin itu, mau nggak mau ya harus ikut betonisasi, ikut gotong royong. Nah dan di situ kan juga kita sistemnya homestay ya. Iya. Jadi sama induk semuanya tuh memang sopan santun seperti kita sama orang tua juga gitu loh. Yang paling penting bagi saya adalah saya menjadi manusia yang lebih berguna dan bermanfaat sih pada saat itu. Keren. Jadi inilah kerennya pramuka Kak. Kalau kita selaku pramuka penegak pandega ini kan ada 3 wadah pembinaan dan kemudian juga ada prinsip pembinaan dan prinsipnya salah satunya adalah bina masyarakat kan, bina diri, bina satwa, bina masyarakat. Lah luar biasanya disampaikan Kak Zakia poin tadi ada bina masyarakat, terjun di masyarakat langsung kayak ya langsung terjun di masyarakat, nggak pencitraan ya langsung bener-bener langsung. jadi Nanti bantu buat talut itu ya Kak ya. Masih ada kok foto-fotonya, nanti bisa di-share. Wah boleh nanti atau kunjungi di IG-nya Kak Zakia. Di sini. Ini luar biasa. Itu ya teman-teman. Jadi pramuka mengajarkan kita untuk menjadi pemimpin yang akan datang di masyarakat. Jadi seperti Kak Zakia tadi dilatih untuk langsung terjun ke masyarakat, berhomestay di situ, gimana cara kita menjadi tamu, gimana cara kita menjaga kesopanan kepada warga sekitar ataupun yang ditempati. Iya, jadi menurut saya secara tidak langsung itu kita mengamalkan visi dari dasar dharma. Untuk sopan santunnya, kemudian bagaimana kita menjaga sikap,
bagaimana kita bergotong royong, dan bagaimana kita saling toleransi dan menghormati antar agama. Soalnya kebetulan di desa yang saya tinggali itu agamanya tuh beragam. Wah. Seperti itu ya. Jadi ada pula yang homestay tuh yang hidup senangnya non-Islam juga ada, tapi toleransinya tuh benar-benar sangat luar biasa sih menurut saya. Gitu. Catat teman-teman itu namanya ya. Menarik ini Kak Izak ya. Kemudian kalau Kak Isan, apa poin-poinnya ketika di Raimuna daerah ini Kak? Poin-poinnya banyak sih sebenarnya, cuma saya ambil beberapa aja ya. Karena kita di sana jargonnya kan Hamemayu agunging budaya asrining bawono. Ya. Kita merawat alam ini dan juga melestarikannya. Nah, jadi di sana kita enggak di homestay ya, beda ya sama PWD ya. Kita di tenda. Nah, di bumi perkemahan tersebut banyak sekali pohon pinus. Jadi secara otomatis itu kan adem gitu hawanya ya. Dan juga ada untuk maskot itu ada owa atau kera Jawa. Oh, kera Jawa. Nah, kita dikenalkan owa karena mengingat populasinya juga semakin lama semakin sedikit. Nah, di situ kita dikenalkan untuk kita menjaga dan juga melestarikannya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga ada wisata di mana ya? Kampung Batik dan juga kebun teh. Memang serba enak-enak kita itu kalau di Raida. Tapi kalau PWD beda lagi. Karena kita dilatihnya untuk kerjasama itu. Tapi kalau di Raida ini lebih ke seneng-seneng. Tapi ada ilmunya juga. Yang apa pertama ini, ilmunya itu mengenal perubahan iklim. Nah, karena iklim yang semakin lama semakin panas karena pemanasan global, ya kan? Curah hujan juga semakin lama semakin menipis, tapi ada juga yang meningkat di beberapa daerah. Terus juga ada kita diajarkan untuk berbisnis atau berwirausaha sendiri, seperti itu. Terus juga yang paling penting kita dilatih untuk menghemat air itu. Wah. Nah, karena persediaan air di dunia ini khususnya yang air bersih ya, semakin lama semakin menipis. Jadi kita benar-benar di sana itu air bersih sangat dibatasi. Karena memang kita dilatih untuk lebih hemat air di masa yang akan datang, seperti itu. Luar biasa teman-teman. Walaupun ini kegiatannya pesta, kan tapi ternyata ada poin-poin atau ilmu-ilmu yang didapatkan oleh mereka ya. Ada wirausaha banget ya. Ada menjaga alam, ada wirausaha juga. Wah, ini keren. Pramuka ini lingkupnya luas banget ya. Nah, kemudian ini tentunya dalam kegiatan tersebut ada pengalaman dong ya. Nah, ini boleh Kak diceritakan pengalamannya kegiatan itu ya. Pertama Kak Zakia. Boleh ceritakan pengalamannya. Kalau nyeritain pengalaman banyak ya. Tapi pengalaman yang benar-benar pengalaman adalah saya waktu itu kan masih kelas 11. Tapi merasakan bekerja dalam arti kan di situ ada plot jika aku menjadi. Nah, jika aku menjadi itu kan kalau bertani harus bertani, kalau berdagang harus berdagang. Nah, di situ benar-benar merasakan kayak oh, ternyata orang tua saya tuh kalau nyari nafkah tuh sesulit ini gitu. Terus juga pada saat itu ikut membangun rumah, itu jadi saya tuh lebih menghargai pekerjaan orang, lebih menghargai bagaimana kita itu menghormati orang ya. Di situ sampai saya tuh sempat sedih ya, ingat keluarga di rumah. Ternyata tuh orang tua tuh seberat ini ya. Dan yang tidak pernah saya ketahui tuh saya ketahui di situ gitu loh. Itu pengalaman yang luar biasa bagi saya. Saya menjadi sosok yang lebih bermanfaat dan bisa membantu mereka dengan benar-benar dengan tangan saya gitu, dengan tenaga saya. Juga ya? Iya. Wah, ini luar biasa pengalamannya. Jadi itu teman-teman yang ada di Pramuka ya, ketika kita berkegiatan ternyata itu ada ilmu pengalamannya. Karena pengalaman ini adalah guru yang terbaik bagi kita semuanya. Kak Zakia di PWD mengingat ternyata sulit mencari uang ya Kak ya. Iya. Ataupun kerasnya ketika kita harus bekerja, ketika kita kelas 11 harus mengerti juga keadaan orang tua seperti itu.
Nah, teman-teman di pramuka harus tahu juga ini ya, supaya kita lebih menghormati orang tua lagi, itu ya. Keren. Menambahkan sedikit ya. Iya ya. Di situ juga ada kayak nggak cuma kita bangun-bangun aja gitu nguli ya, tapi juga ada wisatanya. Terus juga di situ ada plot di mana kita mengajarkan anak-anak. Dan kita tuh benar-benar adalah bukti nyata bahwa pramuka itu di mana-mana diterima ya kak ya. Di semua lapisan itu diterima. Ketika kita ngajar anak-anak di SD ya, pada saat itu kita diterima dengan baik. Terus kita juga diterima di masyarakat dengan baik. Nah itu benar-benar membuktikan bahwa pramuka itu memang suatu organisasi yang memang dia tuh memberikan dampak positif bagi semua orang ya. Itu sih dari saya. Keren pengalamannya, wah masih muda dapat pengalaman banyak ini, keren ya. Nah kalau Kak Isa ini gimana ini pengalamannya ini di Raimuna daerah? Nah, kalau pengalaman pasti banyak ya, cuma ada satu pengalaman yang sedikit menggelikan. Wis menggelikan apa ya? Cokot ular, cokot kera. Iya, enggak juga. Tak tebak. Boleh? Pasti ini tuh ada pengalaman cinlok. Oh, cinlok ya, karena ada. Biasanya tuh ada kayak malam dulu tuh aku tuh kayak apa ya, malam cakra gitu loh. Itu tuker-tukeran kado. Mungkin dia dapat kado dari someone. Ya kalau sambannya saya juga kurang kenal ya. Cuma itu. Atau ini Kak Zakia mau tuker nomor. Iya, itu nanti di balik layar aja ya. Beda jurusan. Raida ini. Ya, dilanjut. Nah, jadi pengalamannya itu saya dapat kado yang mana isinya sebungkus tisu basah dan juga ada pesannya. Nah, di situ tertulis sedikit subsidi untuk sekedar bersih diri. Untuk pengirimnya saya lupa. Karena apa? Saya sendiri di sana itu selama 7 hari mandi cuma 2 kali dan itu pun di hari terakhir. Woi, 3 kali guys. Karena apa ya, mengingat persediaan air di sana itu pun memang terbatas. Memang sangat terbatas. Jadi kita harus benar-benar pandai-pandai menghemat air tersebut. Paling kita ngambil air itu secukupnya hanya untuk masak ataupun kita minum. Seperti itu. Jadi enggak pernah kita langsung gunakan untuk mandi, enggak pernah. Jadi kita manfaatkan yang ada sedikit pun ya kita gunakan untuk kita konsumsi, bukan untuk kita membersihkan apa. Jadi seperti itu. Wah, pengalamannya menarik ini. Dapat tisu, gunakan untuk bersih-bersih. Karena selama 7 hari nggak bersih-bersih. Iya. Tapi ini perlu teman-teman kita ambil petik ilmu ya. Di situ kita untuk diajarkan untuk hemat air. Betul. Ketika sekarang walaupun kita di posisi yang berlimpah air, di situ kita harus hemat. Karena kalau kita nggak hemat, kita buang-buang saja itu mubazir. Kita harus bisa merasakan ketika hidup di luar daerah yang nggak ada airnya, susahnya seperti apa. Betul itu ya teman-temannya. Nah ini tadi kita sudah bicara tentang PWD Raimuna daerah ya. Kemudian sebelum kita tutup ya di kajian manis ini, mungkin pesan-kesan dari Kak Isan dalam kegiatan Raimuna dan untuk teman-teman penonton setia kajian manis ini gimana? Ya dari saya, selagi kita masih bisa mengikuti kegiatan di pramuka khususnya ya, entah itu di ranting, di cabang, di daerah maupun nasional, bahkan jika memang bisa sampai ke tingkat internasional, ikuti saja. Itu pun jika tidak ada seleksi. Tapi jika ada seleksi, coba kalian tanyakan sama pembina kalian, diperbolehkan atau tidak untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jika terdapat lampu hijau, ikuti. Tapi kalau tidak, enggak usah. Yang penting apa? Kita nantinya berguna khususnya di masyarakat sekitar kita. Karena di pramuka ini mempersiapkan diri kita untuk terjun di masyarakat yang akan kalian jalani nantinya. Seperti itu. Keren pembahasannya. Itu ya teman-teman semuanya, diajak kita untuk senantiasa persiapan karena kita nanti akan terjun di masyarakat. Ya. Walaupun pesta tetap ada dong ilmunya, dan ada pengalaman-pengalaman yang menarik. Ya terakhir dari Kak Zakia.
Kalau tadi Kak Isan kan sudah tentang pramukanya ya. Iya. Kalau saya selaku keseluruhan aja bagi pemuda-pemudi ya, dimanapun kita berada, selalulah bermanfaat bagi orang lain. Nah seperti itu, dan pramuka ini memang benar-benar wadah positif ya. Jadi kan di luar sana banyak yang menganggap pramuka cuma panas-panasan Betul. gitu. Jangan pernah menilai sesuatu itu sebelum kamu memilikinya. Jadi kita miliki dulu, kemudian setelah kita miliki kita cintai. Cintailah apa yang kita miliki gitu Kak. Nah seperti itu sih. Tetap bermanfaat bagi siapapun dan dimanapun. Wah, keren. Cukup, Kak? Cukup. Ya, itu tadi teman-teman ya semuanya. Kita sudah luar biasa ketemu dengan Kak Zakia, ketemu dengan Kak Isan, dan sudah berkesempatan malam hari ini bisa ketemu kita di kajian manis. Semoga nanti yang disampaikan Kak Zakia sama Kak Isan. Karena gini teman-teman semuanya, kita selaku pemuda ya di Pramuka Penegak maupun Pandega, kita ini memang harus persiapan. Karena nanti kalau pemimpin-pemimpin yang di atas sudah regenerasi, kalau kita nggak sekarang persiapan nanti siapa ya kan nggak mungkin pemimpin dari negara lainnya pun tetap kan nanti kita semuanya, dan semoga nanti kita semuanya pramuka penegak pramuka pandega bisa menjadi pemimpin dan akan menjadikan pemimpin-pemimpin yang luar biasa di masa yang akan datang. Itu ya, sekali lagi terima kasih Kak Zakia, terima kasih Kak Isan. Ya, sama-sama. Luar biasa. Yuk kita sebelum kita tutup jargon lagi. Ya siap. Jargon kajian manis sama jargon DKC Kudus ya. Kajian manis Selalu Ada yang manis. DKC Kudus. Cakti, ting. Kecepatan ternyata. Ya itu ya teman-teman semuanya, semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan lupa saksikan terus kajian manis. Jangan lupa untuk follow IG DKC Kudus, follow IG WhatsApp Kudus, kemudian juga jangan lupa subscribe YouTube DKC Kudus. Ya seperti itu. Nanti untuk yang IG-nya Kak Zakia sama IG-nya Kak Isan nanti kita tampilkan juga. Ya seperti itu Kak ya. Itu mau salam buat teman-teman Ya boleh. Buat teman-teman alumni PWD 9 Jawa Tengah, semoga selalu diberi kesehatan di tengah Amin. pandemi ini. Buat semuanya tetap semangat. Nah, Kak Isan ada Salam buat dong buat yang ngasih teman kado. Raida. Oh. Boleh, oke. Salam buat yang ngasih kado. Oh. Siapa tahu nanti ketemu di kolom Iya. komentar. Amin. Siapa tahu sekarang sudah wah luar biasa. Wow. Oke, untuk teman-teman keluarga besar Raimuna Daerah 11 Jawa Tengah tahun 2015, dimanapun kalian berada, apapun yang kalian lakukan, tetap semangat dan jaga kesehatan. Insya Allah di waktu yang telah ditentukan oleh Allah, kita akan jalan-jalan lagi. Oke, terima kasih. Oke, sekian kita akhiri. Sekian dari saya Mundur Musadikin selaku moderator kajian manis pada kesempatan kali ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Zakia, kepada Kak Isan, dan kepada semua pemirsa live Kopiku dan live kajian manis pada kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih.